Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria diangkat ke surga bukanlah hadiah yang cuma-cuma, karena Maria merupakan ibu Tuhan, seorang ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Saya kira gereja membuat dogma ini bukan karena itu, tetapi karena memang Maria memberikan hidupnya untuk Allah. Dan ketika Bunda Maria menyanggupi akan rencana keselamatan Allah yang terjadi lewat dirinya, dia bersungguh-sungguh memberikan diri dan melaksanakan tugas itu. Dia sungguh berperan untuk membesarkan Yesus dan juga untuk mendidiknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, meskipun Maria merupakan seorang perempuan yang biasa sederhana, tapi dilihat dari apa yang diungkapkan dalam pujiannya, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku," dan seterusnya, betapa ini doa yang luar biasa. Saya kira Maria
Selain mempunyai iman yang besar, dia punya kepandaian. Kepandaian tentang bagaimana mewujudkan imannya itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia menjadi seorang penolong yang luar biasa bagi kita. Dan tentu saja juga berefek pada Yesus. Dia dibesarkan dengan sangat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita juga mengenal bagaimana Tuhan Yesus memiliki kepandaian yang luar biasa. Dia masih muda sudah mengajar. Juga karya-karya yang lain, tentu karena pertama Tuhan Yesus berasal dari Allah. Tetapi saya yakin bahwa peran orang tua itu juga sangat menentukan. Bagaimana Maria mendidik? Memang Tuhan Yesus berasal dari Roh Kudus. Maka Bunda Maria sungguh mengerti perannya sangat dibutuhkan. Mempersiapkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Bukan hanya mempersiapkan fisiknya, tapi juga kemampuannya memahami kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah itu di dalam hidupnya. Maka Maria sendiri juga memberikan contoh. Jadi Tuhan Yesus menjadi luar biasa bukan karena keturunan saja, bahwa ia dari Allah, tetapi dari lingkungan yang mendidiknya. Dan tentu ini peran dari keluarga. Memang para orang tua seringkali bangga dengan anak-anaknya ketika berhasil, ya, ketika sukses. Dulu yang sering upload ketika anaknya berhasil dalam bidang akademi itu para bapak-bapak, ya, di medsos. Ini anak saya pandai luar biasa. Ternyata kemudian ada informasi bahwa seorang anak kepandaiannya itu merupakan turunan dari ibunya, ya, dari gen yang diturunkan dari mamanya. Maka kepandaian itu seorang anak itu berasal dari ibunya. Maka sekarang rame-rame ibunya juga upload, ya, kalau anaknya itu berhasil prestasi dalam bidang studi dan lain-lain sebagainya. Ibu ikut bangga. Karena apa? Ada bagian yang merupakan partisipasi dari seorang ibu. Mungkin tidak perlu diajarkan, tetapi kepandaian itu menurun, ya, dengan sendirinya karena itu gen. Tapi saya yakin bahwa kepandaian itu akan muncul ketika orang didampingi. Ya, kalau sekarang kan ada coach, ya, jadi ada pelatihnya, ada mentornya. Potensi seseorang itu akan keluar dengan maksimal kalau ada mentor. Maka seorang ibu juga tidak hanya bangga bahwa dia mempunyai kepandaian dan itu diturunkan ke anak-anaknya, tapi dia juga melatih anak-anaknya supaya kepandaian itu dari hari ke hari semakin muncul. Memang kemudian mama-mama, ya, ibu-ibu itu berusaha untuk bagaimana anaknya ini mengikuti banyak kursus, banyak les, ya. Ada les piano, les gitar, ya, ada les renang dan lain sebagainya. Seorang ibu ingin agar kemampuan anaknya itu muncul ketika dia menyadari bahwa dia punya kepandaian, dia punya kemampuan. Maka kalau anaknya punya potensi itu, dia akan berusaha di-push, ya, supaya muncul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu peran orang tua bukan hanya soal hal-hal yang duniawi, ya, ataupun yang manusiawi yang seperti itu, talenta, potensi dan lain sebagainya. Tapi seorang beriman, keluarga beriman
juga punya peran bagaimana mendidik anak-anak, ya, supaya imannya itu bukan hanya iman warisan, anak dibaptis kemudian selesai. Saya yakin yang dilakukan oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria, mereka bukan hanya membawa anaknya ke bait Allah untuk dipersembahkan, disucikan, tapi juga dalam perjalanan hidup sehari-hari mereka juga mendidik anaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu dalam hal pendidikan anak, Bapak Ibu yang punya pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu yang tahu bagaimana cara mendidik anak. Dan saya pun beberapa kali juga belajar, ya, mendengarkan sharing dari para orang tua bagaimana mendidik anaknya. Beberapa bulan yang lalu sebelum misa di wilayah, biasanya saya dijemput, ya, oleh keluarga atau orang yang ditugasi. Nah, kesempatan itu yang saya gunakan untuk mengobrol, dan kadang-kadang obrolan itu keluar dengan sendirinya, ya. Si bapak atau ibu yang menjemput itu banyak cerita. Salah satu hal yang diceritakan kepada saya, jadi bapak ini mungkin baru saya lihat, ya, tidak terlalu aktif, tidak sering ketemu, ya, juga agak pendiam, mungkin juga agak tertutup. Tapi ketika sharing tentang anak, dia sharing dengan sungguh-sungguh. Nah, mungkin sebagian ini yang ingin saya ceritakan kembali, ya, sharing bapak ini. Jadi ternyata bapak ini menjalin komunikasi dengan anak-anaknya setiap hari. Kebetulan anaknya tidak satu kota, tidak tinggal satu rumah. Dia ada di luar kota yang satu, dan yang lain ada di luar negeri. Tapi bapak ini mempunyai kesepakatan. Dia bersama istri dan anak-anaknya setiap jam 10 malam berdoa bersama lewat video call. Wah, ini yang buat saya langsung kagum. Luar biasa ini. Saya tidak pernah melihat bapak itu dalam pelayanan, bukan aktivis, tapi rupanya bapak ini punya komitmen dalam hal pendidikan anak. Dia juga meminta anak-anaknya setiap minggu untuk ke gereja. Setiap hari berdoa bersama. Saya bertanya, mengapa bapak meminta anak untuk berdoa, untuk ke gereja? Dia memberikan alasan, dia menjelaskan ke anaknya bahwa papa mama diberi kesehatan itu bukan karena memang fisiknya bagus, sehat, tidak, ya. Semua yang dia terima itu dari Tuhan. Kesehatan yang baik, rezeki, pekerjaan itu dari Tuhan. Dia menanamkan itu pada diri anak-anaknya. Maka itu yang harus mereka lakukan. Bapak itu meminta kepada anak-anak, berdoalah supaya kamu diberi kesehatan yang baik. Berdoalah juga untuk papa mamamu. Papa mama mungkin kalau hanya berdoa sendiri, mungkin doanya tidak kuat, ya. Tapi kalau didoakan oleh satu keluarga, kesehatan bersama, rezeki untuk keluarga, sehingga bisa menyekolahkan anak-anaknya, anak-anaknya juga hidup tercukupi, itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan melulu usaha yang dilakukan oleh papa mama, bukan. Jadi rezeki, berkat-berkat itu dari Tuhan. Maka kita harus meminta setiap hari supaya tetap bisa bersama. Maka orang tua juga meminta kepada anak-anak, datanglah kepada Tuhan,
mintalah kepada Tuhan. Maka datanglah ke gereja. Anak pernah menyampaikan, oh di gereja di luar negeri Mas itu sepi, gerejanya sepi, yang ada itu orang tua-tua lansia. Mungkin juga demikian di Indonesia, ya. Tidak menarik ke gereja Katolik, tidak rame, yang nyanyi hanya kur saja, dan lain sebagainya. Tapi Bapak ini memberi pemahaman kepada anaknya bahwa perayaan Ekaristi itu bukan acara orang lain. Kita datang bukan untuk orang lain, tapi kita datang untuk Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala berkat-berkat yang boleh diterima, dan mendoakan orang tua, mendoakan saudara-saudaranya, juga mendoakan mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Ternyata Bapak itu dengan telaten mengajari banyak hal kepada anaknya. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan bahwa anak muda tidak lagi ke gereja, menyalahkan gereja yang sepi, tidak. Dia sungguh menekankan bahwa pentingnya kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Maka Ekaristi adalah kepentingan kita. Dan lihat orang-orang yang datang, mereka juga memerlukan rahmat Tuhan untuk kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal lain yang diseringkan adalah bagaimana dia juga mengajarkan kepada anak-anak untuk mempersiapkan perayaan Ekaristi. Jangan lupa untuk bersyukur. Dan ingatlah apa saja berkat Tuhan yang sudah kamu terima dalam 1 minggu itu. Itu yang menggerakkan kita, yang membuat kita lebih bersemangat untuk datang ke gereja, mengucap syukur. Berkat Tuhan itu banyak. Coba kalau tidak diberi, kalau Tuhan menghentikan berkatnya, maka ucapkanlah syukur. Dan yang kedua, sejak kecil memang Bapak ini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memberikan persembahan, ya. Karena apa? Hal-hal yang baik harus dilatih sejak kecil. Bukan hanya tentang iman, tentang pengetahuan, tapi juga persembahan. Anak-anak diajari komitmen. Setiap kali mendapatkan uang saku, diminta untuk menyisihkan. Supaya itu menjadi hal yang indah. Persembahan bukan dari kelebihan, tetapi dari menyisihkan. Dia belajar untuk berkorban. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, hal itu tidak mudah. Karena seringkali orang tua mengajarkan menunggu kalau anak sudah besar. Nanti kalau sudah mendapat rezeki, baru menyisihkan. Tapi Bapak ini bagi saya memberikan wawasan yang baru, pemahaman yang baru. Harus ditanamkan sejak kecil. Entah berapapun. Bahkan juga sekedar koin. Supaya anak tahu bahwa memberi persembahan merupakan sukacita. Orang kalau bisa memberi, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya kira juga membiasakan anak untuk membantu orang lain, ya. Ada sekolah-sekolah juga begitu. Jadi sikap sosial ini dimulai dari kecil, menyisihkan hal yang sederhana. Dan ketika anak bisa membantu, akan ada sukacita. Demikian pula, ya, ketika kita sudah dewasa, kita melakukan
hal-hal menolong orang lain itu juga mendatangkan sukacita. Selain juga bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama. Dan ternyata oleh keluarga itu dilakukan sejak kecil untuk membiasakan diri anak berkorban, membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria juga melakukan hal yang sama. Dia berperan besar, berpartisipasi dalam kehidupan Tuhan Yesus untuk menjadikan Tuhan Yesus memiliki pribadi yang baik, pribadi yang mulia, yang akhirnya Tuhan Yesus juga memberikan dirinya untuk berkorban bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Maria, Bunda Maria mendapatkan tentu berkat dari Tuhan. Dia diangkat jiwa dan raganya, bukan karena sesuatu yang cuma-cuma, tapi karena apa yang dilakukannya. Semoga hal yang baik yang kita mulai dari keluarga bisa mendatangkan berkat. Walaupun mungkin itu hal yang sederhana, mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak, baik perkembangan manusiawinya maupun perkembangan imannya. Dan seperti halnya Bunda Maria, pendidikan iman itu juga menjadi bagian penting dari peran dan tanggung jawab orang tua untuk anak-anak. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.